Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah resensi dari buku yang berjudul Al-Ajwibah Al-Fahiroh Anil As'ilah Al-Fajiroh. Dan ini merupakan buku yang berjudul Al-Ajwibah Al-Fahiroh Anil As'ilah Al-Fajiroh. Buku ini berisi jawaban atas kritik yang diajukan oleh pemeluk agama lain terhadap Islam, disertai kritik balik terhadap doktrin Kristen dan Yahudi. Dan di sini sebagai pembukanya, penulis buku ini adalah Imam Al-Qarafi. Latar belakang penulis atau Imam Al-Qarafi ini yaitu merupakan ulama besar dari mazhab Maliki yang dikenal sebagai ahli usul fiqh, ilmu kalam, dan perbandingan agama. Beliau lahir di Kairo dan hidup pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Imam Al-Qarafi juga dikenal sebagai seorang pemikir yang orisinal dalam mengungkapkan gagasannya, terutama di bidang ilmu kalam. Kemudian, objek agama yang dibahas pada buku ini adalah agama Islam, Kristen, dan juga Yahudi, yang berisi yaitu jawaban-jawaban dari syubhat dan tuduhan dari kaum Nasrani dan Yahudi terhadap Islam, juga membantah ajaran teologi Kristen yaitu tentang Trinitas, keilahian Yesus, penebusan dosa, kesesuaian Injil dengan Al-Quran, dan lain sebagainya. Buku ini merupakan jawaban atas kritik dari agama lain, juga kritikan balik terhadap doktrin Kristen dan Yahudi. Salah satu yang dibahas adalah tentang keraguan terhadap kerasulan Nabi Muhammad dibanding dengan Yesus. Dan isi buku ini adalah cakupan dari beberapa kajian, yaitu membandingkan ayat-ayat dari Al-Quran, Injil, dan Taurat. Buku ini juga menjelaskan latar belakang sejarah, kitab-kitab suci, dan penyimpangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab pertama, bantahan atas syubhat atau tuduhan Yahudi dan Nasrani. Dalam bab pertama ini kita akan membahas tentang beberapa syubhat atau tuduhan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Islam yang kemudian dibantah oleh Al-Qarafi. Ada 15 syubhat yang diajukan oleh mereka, diantaranya keuniversalan risalah Islam, yang kedua penghormatan terhadap Maryam dan Isa, ketiga konsep Rahulullah dan Kalimatullah, klaim keaslian Injil, tuduhan Al-Quran mendukung ajaran Kristen. Selanjutnya tuduhan bahwa masjid kalah mulia dari gereja. Yang selanjutnya Injil tidak ada perubahan. Yang selanjutnya madah Al-Quran terhadap akidah ekaristi. Dan selanjutnya ada keraguan terhadap kerasulan Nabi yang dibanding Yesus. Dari beberapa syubhat yang disebutkan di atas, adapun bantahan atas syubhat adalah salah satu hal yang dibahas tentang hal berikut adalah keraguan terhadap kerasulan Nabi Muhammad dibandingkan Yesus. Mereka mengklaim bahwa dakwaan Nabi Isa lebih banyak diterima karena bukti banyaknya mukjizat, sementara dakwah Nabi Muhammad tidak didukung mukjizat yang semacamnya yang terlihat langsung oleh orang kafir. Hal itu dapat membantah dari Al-Quran dengan penjelasan bahwa beliau sungguh memiliki banyak mukjizat. Di antaranya, mukjizat Isa yang bersifat temporer, sedangkan Nabi Muhammad yaitu Al-Quran yang bersifat abadi. Membuktikan bahwa kerasulan tidak terbatas pada mukjizat fisik, bahwa pengikut Isa sendiri pun tidak dapat menjadikan mukjizat sebagai dasar keimanan. Ketetapan Allah, yang mana ia lebih tahu apa yang paling tepat bagi manusia. Selanjutnya, setelah kita membahas dari bab 1 yang di atas tentang syubhat, maka bab 2 ini kita akan menjawab tentang pertanyaan Nasrani kepada kaum muslim. Berisi serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh kaum Nasrani terhadap muslim. Dalam bab ini sekiranya ada sekitar 60 lebih pertanyaan yang sudah dijawab secara sistematis oleh penulis. Namun, di dalam hal ini kita akan merangkum beberapa pertanyaan saja yang akan kita bahas. Seperti pertanyaan melemparkan syubhat menyeret kepada sofisme atau kerancuan akal. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa perlunya membedakan antara syubhat dan kerancuan logika. Syubhat adalah perkara yang butuh penjelasan.
yang butuh penjelasan. Islam tidak menolak syubhat, tapi mengajarkan cara menjawab dan menjernihkan dengan hujah dan adil. Sebaliknya, dalam ajaran Nasrani justru membawa kepada kontradiksi internal. Maka, syubhat bukan alasan untuk menolak Islam. Justru, Islam datang untuk menjawab syubhat dan menghilangkan kerancuan. Selanjutnya dalam bab 3 ini tentang menegakkan bukti-bukti kebatilan agama Yahudi dan Nasrani. Dalam bab ini berisi banyak pertanyaan yang ditujukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kelemahan teologis dalam doktrin dan praktik Yahudi dan Nasrani. Tentunya dalam bab ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, pertanyaan tentang Roh Kudus, lalu adapun pertanyaan tentang pembaptisan, pengakuan dosa, perubahan hukum dalam Injil, kelemahan doktrin Trinitas, masalah kebangkitan, dan masalah pengorbanan anak Tuhan. Salah satu contoh yang saya ambil dari pertanyaan di bab ini adalah tentang anak Allah. Dijelaskan bahwa konsep anak hanya metafora dalam banyak teks kitab suci mereka sendiri. Misalnya, Israel disebut anak Allah. Dalam Islam, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Penciptaan Isa tanpa ayah seperti penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu. Begitupun bukti-bukti bahwa anak Allah ini tidak konsisten. Bahwasanya, bukti yang digunakan oleh Nasrani tidak mutlak dan tidak bebas dari tafsir. Bahkan beberapa teks Injil menunjukkan Isa bersujud kepada Allah dan menyebutnya sebagai Tuhan. Lalu berlanjut ke bab berikutnya. Bab terakhir yaitu bab 4 yang berjudul Nubuat tentang Nabi Muhammad dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Bab ini memuat tentang nubuat atau kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad yang ditemukan dalam teks-teks suci agama Yahudi dan Nasrani. Salah satunya sebagai contoh adalah berikut. Kitab Taurat, Kitab Ulangan, Deuteronomi, pasal 18 ayat 18. Yang mana ayat tersebut berartikan, Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan pasal 18 ayat 18. Adapun penjelasan ayat sebelumnya yaitu kata-kata dari tengah saudara mereka. Yang dimaksud oleh Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa saudara-saudara di sini yang dimaksud adalah Bani Ismail, yaitu keturunan Ismail bin Ibrahim. Karena Nabi Muhammad berasal dari Bani Ismail, maka hal ini dianggap sebagai nubuat langsung tentang beliau, tentang turunnya Nabi Muhammad, bukan tentang Nabi Isa atau nabi-nabi Bani Israel sendiri. Lalu kata-kata seperti engkau, yang dimaksud engkau di sini adalah Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang datang dengan syariat lengkap dan mengatur hukum-hukum kehidupan. Sedangkan Nabi Isa tidak membawa syariat baru yang lengkap, melainkan ia hanya menegaskan ajaran Nabi Musa sebelumnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW datang membawa syariat baru dan menyeluruh. Maka kesamaan ini lebih cocok dengan Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Lalu yang terakhir, kalimat, Aku akan meletakkan firman-Ku dalam mulutnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang dimaksud tidak menulis sendiri kitabnya, melainkan menerima wahyu secara verbal atau lisan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu lisan, dan beliau menyampaikan secara verbal kepada para sahabat. Sedangkan Injil tidak diturunkan secara langsung dalam bentuk yang dihafal atau diwahyukan kepada Isa alaihi salam dalam bentuk kitab. Sekarang kita sampai di akhir dari penjelasan PowerPoint kali ini. Kesimpulan, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah sebuah karya ilmiah yang menggabungkan ilmu tafsir, usuluddin, logika, sejarah, dan perbandingan agama. Ditulis dengan tujuan untuk membela Islam dari serangan teologis eksternal, namun juga menyajikan argumen rasional dan sopan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam penjelasan buku berikut.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.